Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian fikih ringkas madhab al-Imam Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah wudhu, dan secara keseluruhan materi kita berasal dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib karangan Al-Qadhi Abu Syuja', yang mana di kitab tersebut membahas permasalahan-permasalahan ataupun pembahasan tentang fiqih Imam Syafi'i secara ringkas dan secara ringkas dan pendek, ya, dan tidak memuat bermacam-macam permasalahan, namun dibuat seringkas mungkin agar mudah untuk dipahami dan mudah untuk dipelajari. Hadirin sekalian, mengawali sesi kita pada kesempatan hari ini, mari bersama kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan doa teruntuk al-muallif li hadzal kitab, dan khususnya juga untuk kita, semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan semoga Allah jadikan ilmu kita ini sebagai bekal untuk ibadah, sebagai bekal untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala anhu wa radah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa sunanuhu ay sunanul wudu asyratu asya, dan sunnah-sunnah wudu itu ada 10, yakni at-tasmiyatu, mengucap atau membaca basmalah, ya. Wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Wal madmadatu, memasukkan air ke dalam mulut, ya. Wal istinsyaqu, memasukkan air ke dalam hidung, ya. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap semua rambut, ya, ya, semua rambut, ya, semua bagian kepala. Wa mashul udhunaini, membasuh kedua telinga, zahirihima wa batinihima, bagian luar maupun bagian dalam, bima'in jadid, dengan air yang baru. Wa tahlilul lihyah al-kathah, ya, menyeka, ya, menyeka jenggot, ya, yang tebal. Wa takhlil asabi'il yadaini, dan menyeka jemari kedua tangan, warrijlaini, dan kedua kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan maupun yang kiri. Wa taharatu thalathan, membasuh atau bertaharah atau membasuhnya dengan hitungan 3 kali 3 kali, dan mualat, wal mualat, tidak menjedaknya. Mualat itu artinya tidak menjedaknya dengan perbuatan lain. Itu adalah 10, ya. 10 sunanul wudu. Adapun penjelasannya, yuk mari sama-sama kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah at-tasmiyatu. At-tasmiyatu.
Apa dasar tasmiyah? Tasmiyah itu mengucap basmalah. Jadi sebelum wudu kita disunnahkan ya untuk membaca basmalah, itu yang pertama. Hadisnya ataupun dalilnya adalah riwayat Imam Nasai ya, dari sahabat Anas ya, bahwasanya beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi mencari air wudhu tapi mereka tidak mendapatkannya. Lalu faqala sallallahu alaihi wasallam, hal ma ahadim minkum ma, apakah di antara kalian ada yang punya air? Lalu kemudian dibawakanlah air, diletakkan di tangan beliau bejana yang isinya air, kemudian beliau berkata, ya, tawaddu bismillah, berwudulah dengan menyebut nama Allah, ay qailina dzalik, atau kalian sebutkan nama Allah, menyebut nama Allah. Ya. Lalu setelah itu ketika beliau mengucapkan tersebut, saya pun melihat, nah, ya Anas bin Malik itu melihat. Ini salah satu mukjizat baginda Rasulullah SAW. Tatkala baginda itu menyebut nama Allah sebelum berwudu, sahabat Anas melihat air mengalir ya. Ya. Fara'aitul ma yafur min baini asabi'ih. Jadi dari jari jemari baginda Rasul tuh keluarlah air. Sampai-sampai ya air tersebut digunakan untuk berwudu sekitar 70 sab'ina rajul ya. Sab'ina rajulan. 70 orang berwudu dengan air yang keluar dari jemari baginda Rasulullah SAW. Jadi hadis ini, melalui hadis ini kita mengetahui yang pertama adalah sunnahnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu. Yang kedua, mukjizat baginda Rasul bisa mengeluarkan air dari jemari tangannya. Yang kedua, ya, di antara sunnahul wudu setelah at-tasmiyatu, ya, kita kembali ke sini. At-tasmiyatu itu yang pertama. Yang kedua adalah wa ghaslul kaffaini, qabla idkhalihi mal ina. Ya, apa namanya? Membasuh kedua telapak tangan sebelum masukkan ke dalam air, ya. Ya. Lalu al-madmadah, al-istinsyaq, ya. Lalu setelah itu memasukkan air ke dalam mulut, lalu ke dalam hidung, lalu setelah itu mas jami'ir ra'si, ya, sunnahnya yaitu mengusap ataupun ya mengusap seluruh, ya, seluruh kepala, ya. Nah, apa dalilnya dari sunnah-sunnah wudu tersebut? Dalilu hadhihi sunan al-arba, ya. Adapun dalil dari 4 hal tersebut, ya, membasuh kedua telapak tangan, memasukkan air ke dalam mulut, memasukkan air ke dalam hidung, ya, lalu membasuh seluruh rambut, ya, membasuh seluruh rambut. Apa dalilnya yang keempat ini? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Tatkala, ya, riwayat hadis ini tatkala, ya, Abdullah bin Zaid ini ditanya tentang sifat wudhunya Nabi. Ya. Lalu ia meminta air seember, lalu memperlihatkan kepada mereka, ya, sahabat Abdullah bin Zaid menjelaskan kepada mereka cara bagaimana baginda Rasulullah SAW berwudu. Ya, caranya bagaimana? Dia tuang air ke tangannya dari ember, lalu membasuh 3 kali. Nah, jadi dia ini basuh tangannya dari air yang ada di ember sebanyak 3 kali. Itu dalil yang pertama, ya. Ya. Lalu dia masukkan tangannya ke dalam ember, ya, setelah dibasuh tangannya, tapi tidak dimasukkan ke dalam ember, dalam bejana, dibasuh dulu, lalu dia masukkan tangannya ke dalam ember atau di dalam bejana tersebut, lalu dia memasukkan air ke dalam mulutnya.
perlu diperhatikan bahwasanya kata al-mabmadatu ya dikatakan famabmado ya famabmado ini nih kata famabmado ini mabmadah itu artinya memasukkan air ke dalam mulut ya entah itu nanti ditelan air tersebut atau entah itu nanti dikeluarkan tapi kata mabmadah itu artinya memasukkan air ke dalam mulut. Adapun berkumur-kumur itu bahasa fikihnya berbeda yaitu al-mubalaghah fil mabmadah ya. Ya, ini yang mungkin agak sedikit boleh kita bahas sedikit bahwasanya berkumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam mulut itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau sekedar memasukkan air ke dalam mulut yang mana itu adalah sunnah wudhunya adalah al-mabmadah. Tapi ketika kita menggerakkan air di dalam mulut, nah itu namanya al-mubalaghah fil mabmadah. Lalu mengeluarkan air istilah fikihnya juga berbeda, namanya majjul ma. Ya, majjaya muju artinya mengeluarkan air yang ada di dalam mulut. Ya kan? Famadmada wastansyaqa wastanthara bi thalath khurafat. Ya. Lalu ya Abdullah bin Zaid ini setelah dia masukkan air lalu dia masukkan air ke dalam mulut ya. Lalu setelah itu dia masukkan air ke dalam hidung. Lalu dia itu disebut dengan istinsyak. Lalu istinthar itu mengeluarkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Ya. Thumma adkhala yadahu. Lalu beliau masukkan lagi tangannya ke dalam wadah tersebut, ember tersebut. Lalu beliau basuh wajahnya 3 kali, basuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam ember, lalu beliau mengusap kepalanya. Ya. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Ya. Jadi setelah beliau membasuh muka 3 kali, lalu membasuh tangan 2 kali sampai ke siku, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam ember dan membasuh kepalanya. Nah, kepalanya gimana nih? Kalau dalam matannya kita sebut mashu jami'ir ra'si. Ya. Ini bukan sebagian, sunnahnya adalah membasuh seluruhnya. Ya. Fa aqbala bihima wa adbar. Jadi caranya dia usap kepalanya dengan cara mengusap ke depan dan ke belakang. Sekali ya. Itu caranya. Thumma ya ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Lalu setelah itu sahabat Abdullah bin Zaid itu basuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Gitu. Ini hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu membasuh seluruh seluruh rambut ya, mashu jami'ir ra's itu sunnah. Ya. Kita lanjutkan. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Lalu membasuh kedua telinga ya, bagian luar dan bagian dalam ya, zahir wa batinihima ya, bagian luar dan bagian dalamnya dengan air yang baru, bukan air yang tadi ada di dalam ember. Nah, penjelasannya seperti apa? Itu dasarnya adalah riwayat Imam Turmudi ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepalanya, masaha bi ra'sih. Ya, masaha bi ra'sihi. Wa udhunaihi dan kedua telinganya. Batinihima luarnya, bagian luar itu dengan apa? Dengan
telunjuk. Maaf, batinihima, bagian dalamnya itu dengan telunjuk. Ya, bisaba hataini, ya, dengan kedua telunjuknya. Jadi bagian dalam itu dengan telunjuk, bagian luar dengan jempolnya, biibhamaihi, ya. Jadi hadis ini hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyaksikan baginda Rasul membasuh kedua telinganya, itu yang itu juga menjadikan ini dalil sunnahnya membasuh kedua telinga ketika berwudu. Selanjutnya ada juga sebuah riwayat dari Imam Hakim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang tata cara atau sifat wudhunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bahwasanya annahu tawaddo, ya, annahu tawaddoa, dan sesungguhnya beliau berwudu, wa masaha fa masaha udhunaihi bima'in ghairil ma'il ladzi masaha bihi ras, dan beliau berwudu dengan air, ya. Beliau berwudu mengusap kedua telinganya bukan dengan air yang digunakannya untuk mengusap kepala. Artinya apa? Artinya ini wudunya dengan air yang berbeda dari air yang sebelumnya. Jadi ketika mengusap telinga itu dengan air yang baru kalau seandainya menggunakan bejana atau wadah seperti itu. Kita lanjutkan. Watakhlilul lihyah al-kaffah. Ya, ini poin ataupun sunnah wudu yang ketujuh, yaitu menyela-nyela, ya, jenggot yang tebal, ya. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, dan juga menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki. Ya. Tentang sunnahnya tentang menyela ya jenggot yang tebal itu hadisnya atau berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat Anas bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berwudu, ya, tatkala beliau berwudu, beliau ambil setelapak tangan air, lalu beliau masukkan ke bawah mulut dan menyela jenggotnya. Setelah itu beliau bersabda, ya, hakadha amarani Rabbi azza wa jalla, beginilah saya diperintahkan oleh Tuhanku azza wa jalla. Jadi di sela-sela, ya, di jenggotnya itu dikenakan air di sela-sela seperti itu. Adapun lafaz yang lain atau riwayat yang lain mengenai sunnahnya menyela-nyela jemari tangan dan kaki, ya. Jadi ketika berwudu sunnah itu jemari tangan dan kaki kita sela-sela agar air bisa masuk ke dalamnya. Itu berdasarkan hadis, ya, dari Laqit Ibnu Sabrah, ya, Laqit Ibnu Sabrah, bahwasanya beliau ini berkata, wahai Rasulullah, akhbirni, kasih tahu saya tentang wudu. Lalu baginda Rasul menjawab, asbighil wudu, sempurnakan wudu kamu. Wa khallil bainal asabi', dan sela-sela antara jari dan jari-jari dan jemari yang ada, gitu. Jadi jemari kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki itu disela-sela, diselain biar airnya masuk. Wabaligh fil istinsyaq, ya. Dan masukkanlah air ke dalam hidung kecuali illa antakuna sha'iman. Ya, kalau seandainya istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Tapi kalau seandainya sedang berpuasa, maka janganlah kau lakukan seperti itu. Jadi baginda Rasul mengajarkan sahabat Laqit bin Sabrah seperti itu, bahwasanya ketika wudhu maka selalah jari jemari kamu, kata baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan lagi. Ya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Ini yang ke-8 ya. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau kita ada tangan, berarti tangan kanan terlebih dahulu, baru tangan yang kiri. Kalau ada kaki, ya kalau membasuh wudhu untuk kaki, yaitu kaki kanan dulu, baru kaki yang kiri. Hadisnya apa? Diriwayatkan dari Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia wudhu, ya, Ibnu Abbas berwudhu. Nah, di dalam riwayat disebutkan bahwa beliau mengambil telapak tangan air, lalu membasuh tangan kanan. Setelah itu dia basuh dengan air tersebut tangan kiri, lalu membasuh kepala. Lalu beliau mengambil air lagi, membasuh kaki kanan. Lalu mengambil air lagi dan membasuh kaki kiri. Ya, setelah melakukan seperti itu, ya, apa katanya? Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Ini caranya saya melihat baginda Rasulullah berwudu. Jadi tangan kanan, tangan kiri, ya. Lalu setelah itu, ya, didahulukan lagi kaki kanan, lalu setelah itu kaki kiri. Jadi poin yang ke-8 adalah sunnahnya mendahulukan kaki ataupun anggota badan yang kanan dari yang kiri. Kita lanjutkan, ya. Ya. Wat taharatu salasan salasan, ya. Membasuh dalam berwudu itu 3 kali. Apa dalilnya? Yaitu hadis riwayat Muslim bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu qol, ya, diriwayatkan bahwasanya sahabat, ya, Utsman Ibnu Affan itu berkata, maukah kalian jika saya tunjukkan wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau berwudhunya caranya gimana? Tsumma tawaddo'a salasan. Dia berwudhu 3 kali. Masing-masing anggota tersebut, anggota wudhunya sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, ya, yaitu poin yang ke 9. Ya, poin yang ke-9 yaitu al-muwalah. Tadi yang saya katakan al-muwalah adalah tidak menjeda, ya. Sekali lagi tidak menjeda. Nah, antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain. At-tatabbu' fit tathhir bainal a'dha, ya. Jadi kalau bisa secara berurutan dan tidak terjeda. Ya, dalilnya apa? Dalilnya tadi kita temukan dari hadis-hadis yang ma'ruf dan maklum yang tadi sudah sama-sama kita dapatkan dan sudah sama-sama kita pelajari bersama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, adapun dalil-dalil yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, ya, itu tentang sunnah-sunnah wudhu memang secara lafzi itu menunjukkan wajib, ya. Kullu ma warada fis sunan min adillatin zahirihal wujub. Memang kelihatannya itu menandakan, ya, kita ketemukan hadis-hadis di dalam kitab-kitab sunnah itu seakan-akan wajib. Namun sebenarnya itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena yang wajib itu adalah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an. Itulah yang wajib, ya. Nah, adapun yang dijelaskan oleh kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis, ya, itu hukumnya adalah sunnah pada dasarnya, ya, bukan tidak sampai derajat wajib, ya. Jadi yang wajib itu yang dimaksud dengan rukun-rukun wudhu yang kita sudah sebelumnya bahas.
Nah, adapun selanjutnya ya ada disunnahkan ya setelah wudhu kita membaca doa. Bagaimana doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hadis ini ataupun doa ini ya banyak dinukil ya, atau diriwayatkan eh, dari baginda Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis-hadis melalui jalur periwayatan Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai ya. Khususnya apa tuh di bagian fi a'malil yaum wal lailah, di pembahasan tentang pekerjaan yang dilakukan dalam satu hari semalam, satu hari dan satu malam. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, itulah 10 ya dari sunnatul wudu ya yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat khususnya untuk menyempurnakan ibadah kita, dan mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita bisa praktekkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan ataupun pembahasan lainnya dalam kitab yang sama, yaitu kitab Matan Abu Syuja, Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.